sama ya berarti dengan Karin. Siap. Jadi pertama-tama perkenalkan ya, nama Miss Asri. Miss bekerja sebagai librarian di SMA. Jadi semua pada tahu kan ya letak librarian di sekolah kita? Library? Ya tahu ya. Miss harap ya oke siap. Jadi, Miss sebagai librarian akan membawakan tentang topik kita. Nah, kalian sudah pilih ya topik kita Say No to Plagiarism. Begitu. Nah, sebelum kita mulai ya, pertemuan kita hari ini ada baiknya ya kita berdoa dulu. Miss akan pimpin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Bapak atas segala anugerah-Mu di pagi hari ini ya Bapak. Kau boleh membimbing kami dari istirahat kami semalaman ya Bapak hingga pada pagi hari ini. Engkau boleh membangunkan kami dengan nafas kehidupan yang baru ya Bapak. Dari ini ya Bapak, Engkau juga memampukan kami untuk boleh bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini, terutama untuk topik Say No to Plagiarism ya Bapak. Tolong Engkau bimbing kami ya Tuhan untuk boleh memahami materi ini dengan baik. Terlebih ya Bapak, kami boleh mempraktekkan di dalam setiap penugasan kami di sekolah yang Engkau berikan kepada kami ya Bapak melalui guru-guru kami. Ini doa kami ya Bapak, berkati semua device yang kami gunakan, segala jaringan yang kami gunakan, biarlah itu boleh berjalan dengan baik dan kami boleh mengikuti hari ini dengan baik ya Bapak. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baiklah, mungkin Karin dan Nadia bisa menyalakan kameranya. Boleh nggak? Supaya Miss bisa lihat gitu. Karin dan Nadia boleh menyalakan kameranya. Jadi kita bisa foto dulu nih sebentar. Boleh nggak Karin, Nadia? Halo Karin dan Nadia, masih di tempat kan? Iya Miss, tunggu apply background dulu Miss. Siap. Oke, lagi. Karin. Nadia. Oke, kita ambil foto dulu ya. Oke. Simpan. Wait. Oke, siap. Sekarang, Miss mau langsung bagikan aja ya materi pada hari ini. Oke, jadi materi kita hari ini tentang digital literasi, say no to plagiarism. Nah, ada nggak di antara kalian berdua yang tahu apa sih itu plagiarism? Mungkin Karin nih, Karin kayaknya tahu deh. Atau Nadia? Jadi ciplak punya orang. Kenapa? Ya, Kayak dia ciplak aneh orang. oke. Terus Nadia. Menurut Nadia apa tuh plagiarism Nadia? Belum tahu ya? Kita jiplak karyanya orang lain gitu. Good job. Jawaban kalian sudah mendeskripsikannya apa itu plagiarism. Ternyata kalian sudah pintar ternyata. Kita nggak usah belajar deh kalau gitu. Enggak ya? Baiklah. Ini Miss kasih. Baik, kita mau lihat satu video ya nak. Semoga suaranya ada.
Baik, kalau misalnya saya bertanya kepada Karin dan Nadia, menurut kalian berdua, apakah teknologi itu sebuah berkat bagi Karin dan Nadia atau sebuah semacam kutukan atau bukan berkat begitu? Menurut Nadia apa tuh? Dua-duanya. Soalnya bisa jadi berkat karena dia teknologi membantu kita, tapi bisa jadi tidak berkat juga karena kalau misalnya bikin kita kecanduan. Good job. Oke, kalau Karin, Hampir sama Nadia, Miss. Jadi tergantung caranya kita gunakan bagaimana. Kalau kita gunakan di hal positif ya mungkin bisa. baiklah. Oke, jawabannya sangat bagus ya, anak-anak. Jadi tergantung nih siapa yang menggunakan teknologi itu. Kalau misalnya di tangan orang yang tidak baik, bisa jadi dia menggunakan teknologi dan dampaknya akan tidak baik juga ya. Tapi kalau misalnya di tangan orang yang baik, maka dia pasti menggunakan teknologi dengan baik dan dampaknya juga baik ke orangnya begitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada empatnya, ada empat yang bisa kita simpulkan. Apakah dia menjadi sebuah berkat atau jadi bumerang bagi kita. Yang masalah pertama adalah limpah ruah informasi. Nah, kalau misalnya Karin dan Nadia sekarang hidup di zaman teknologi yang begitu sangat modern dan tidak menutup kemungkinan terlalu banyak informasi yang kita dapatkan begitu dalam di media sosial, website, apa segala macam sumber-sumber informasi dari segala macam website atau apapun yang kita dapatkan terlalu banyak hingga akhirnya overload ya. Jadinya kita menjadi bingung nih bagaimana sih memilah informasi yang baik begitu. Bisa jadi kita stres begitu. Kalau kita mencari tugas-tugas juga terlalu banyak informasi, kita jadi bingung gitu ya. Informasi yang baiknya yang mana nih karena terlalu banyak begitu ya. Terus masalah kedua, sosial media. Sekarang kita berhadapan dengan misalnya pada masa pandemi ya, tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk menggunakan sosial media terlalu sering. Kenapa? Karena itu menjadi sepertinya satu-satunya cara untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekeliling kita. Tetapi kalau kita menggunakan sosial media secara berlebihan, maka itu akan berdampak buruk pada kita. Karena waktu kita habis di situ, padahal kita mungkin cuma misalnya scroll TikTok begitu. Waktu kita habis terbuang percuma, kita tidak mendapatkan apapun begitu. Nah, itu yang menjadi masalah kedua. Terus masalah ketiga, generasi digital native. Jadi ini semacam perpindahannya. Bagaimana kita berpindah dari satu digital ke digital yang lain begitu. Misalnya sosial media lah ya. Mungkin dulu kita main Facebook begitu. Sekarang kita sudah main WhatsApp atau Telegram atau berbagai macam digital platform lainnya yang semakin berkembang dan kita memilih untuk yang mana nih, yang mana yang terbaru. Tetapi karena di zaman sekarang itu terlalu sering, terlalu banyak diupdate, maka kita menjadi aduh yang mana, pilih yang mana begitu. Jadinya kita bingung begitu, pilih yang mana yang bijak, yang sesuai dengan kita untuk saat ini. Gitu. Terus masalah keempat, Quo Vadis pendidikan abad yang ke-21. Kemana nih arahnya? Kalau misalnya Nadia dan Karin sadar ya, menyadari di kelas itu guru biasanya dulu-dulu ya, mungkin kami yang mengalami begitu, di kelas itu dulu biasanya guru yang menjelaskan terlalu banyak begitu. Nah, makanya tadi Miss tanya dulu nih, plagiarism itu apa sebelum Miss jelaskan plagiarism. Jadi sekarang metode pembelajaran pun berubah begitu. Dulunya guru yang terlalu aktif untuk memberikan materi kepada siswa. Tetapi sekarang yang sudah mulai diberlakukan adalah bagaimana siswa di dalam kelas itu lebih aktif daripada gurunya mencari informasi begitu. Nah, ini akan menjadi masalah-masalah di dalam teknologi pada zaman sekarang. Jadi bagaimana nih solusinya?
kalau misalnya kita menghadapi masalah-masalah seperti itu. Terutama di dalam kelas lah, apa sih hubungannya gitu teknologi dengan masalah-masalah ini di dalam kelas kita. Nah, jadi hari ini betul ya, kita mau belajar tentang, judulnya kan Say No to Plagiarism. Nah, ini Say No to Plagiarism ini bertahap ya. Kita punya yang namanya literasi informasi. Nah, literasi itu apa? Boleh Karin bacakan pengertian literasi? Ya, Karin bisa nyalakan. Literasi itu kompetensi atau pengetahuan dalam sebuah bidang tertentu. Oke, thank you Karin. Sekarang informasi, Nadia. Informasi adalah data yang memiliki makna. Oke, thank you semuanya. Jadi, dari kesimpulan ini, kita mengambil kesimpulannya, literasi informasi, kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan informasi yang diterima dengan tepat, sesuai dengan kebutuhan, untuk tujuan yang spesifik, dan taat asas ya. Jadi taat sesuai aturan, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita sebagai generasi zaman sekarang, kita memiliki kemampuan literasi informasi, pastilah kita punya kemampuan atau keterampilan tersebut. Misalnya kita mau mengerjakan sesuatu, nah kita punya kemampuan untuk mencari informasi atau berliterasi dengan tepat, dengan cara yang tepat dan juga bertanggung jawab. Nah, ini menjadi harapannya bagi kita untuk bagaimana menjadi literatur yang baik ketika mencari informasi gitu. Nah, jadi di sini kita memperkenalkan prinsip-prinsip yang harus dimiliki seseorang ketika mencari sebuah informasi atau ketika dia memiliki kemampuan literasi informasi. Pastinya dia harus memiliki prinsip ini. Jadi effort itu 20% dan result itu 80%. Artinya apa? Jadi prinsip ini ketika kita misalnya nih mencari informasi, usaha yang kita lakukan itu harusnya lebih sedikit daripada hasil yang kita dapatkan. Jadi kalau kita punya prinsip ini sangat menguntungkan bagi kita. Kita nggak perlu mencari semua data-data informasi, lalu hasilnya sedikit. Tetapi kebalik, prinsip literasi itu usaha kita yang kecil. Gimana caranya kita memperkecil usaha kita supaya hasilnya lebih banyak, begitu prinsipnya. Terus prinsip yang kedua adalah memilih yang terbaik dari yang baik. Jadi kalau kita lihat ini ya, ini terlalu banyak informasi, tetapi kalau kita pegang prinsip ini, kita semacam saringan ya, bagaimana kita menyaring semua informasi ini menjadi informasi yang terbaik dari yang baik begitu. Itu prinsip yang kedua. Terus prinsip yang ketiga adalah mendapatkan informasi sesuai dengan prinsip legal dan etika. Jadi prinsip ini harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap informasi yang kita dapatkan. Kita tidak boleh tidak bertanggung jawab. Jadi salah satu cara untuk kita bertanggung jawab terhadap informasi yang kita lakukan adalah jangan plagiat, jangan mengcopy semena-mena karya orang lain. Kita harus pakai sitasi begitu ya, sitasi dari setiap karya-karya orang lain supaya kita memegang prinsip ini, prinsip legal dan etika yang artinya bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab sama apa semua yang kita kutip begitu. Nah, ini prinsip yang keempat, prinsip literasi informasi, menghindari plagiarisme dan menerapkan kejujuran akademis. Jadi saya pikir ini begitu sangat penting, apalagi kalian masih kelas 10, kalian memiliki banyak waktu untuk belajar. Jangan plagiat. Kenapa? Karena ini pun akan dipertanggungjawabkan di dalam masa studi kalian. Guru-guru kalian akan meminta pertanggungjawaban. Ketika kalian mengerjakan sesuatu, pertanggungjawabannya berupa jangan plagiarisme. Gimana caranya? Nah, makanya kita perlu belajar ini ya. Nah, baiklah. Sekarang unsur literasi ya, ada 3 nih. Ada 3 ya unsurnya, efektivitas, efisiensi, dan juga etis. Nah, coba minta tolong Nadia untuk membacakan efektivitas. Apakah itu?
efektivitas, mengerti kebutuhan informasi, cara mencari informasi, cara menyeleksi, mengevaluasi, dan mengelola informasi, cara mengemas ulang informasi atau transformasi. Oke, good. Sekarang efisiensi, Karin. Efisiensi, waktu, tenaga, dana, hasil. Oke, nah sekarang pengertian etis sesuai dengan etika literasi atau menerapkan kejujuran akademis dan tidak melakukan plagiarisme. Saya berharap Karin dan Nadia bisa paham ya ketiga-tiganya ini. Dari pengertiannya ini, efektivitas, kita mengerti akan kebutuhan informasi. Jadi kita tahu nih tugas kita mau misalnya membuat makalah begitu. Kita mengerti bahwa kita buat makalah, oh ini bersifat ilmiah nih, oh saya mengerti. Berarti kebutuhan informasi yang saya cari berarti tentang ilmiah dong begitu. Nah, cara mencari informasinya juga, terus cara menyeleksi, mengevaluasi, dan mengolah. Nah, kita akan belajar tentang seperti ini ya, cara mengemas ulang informasi. Nah, ini yang kita akan pelajari. Efisiensi, pastinya kita butuh waktu yang kita usahakan begitu singkat, tenaga yang kecil, dana yang kecil, tetapi hasilnya lebih besar. Nah, itu namanya efisien. Sesuai dengan hukum Pareto tadi ya, hasilnya lebih besar tapi usaha kita kecil. Itu gimana tuh caranya? Kayak gitu ya. Terus etis sesuai dengan etika literasi. Berarti bertanggung jawab begitu, menerapkan kejujuran akademis. Kalau ada rubrik ya diikuti dengan baik dan tidak melakukan plagiarisme. Baik, nah ini adalah tujuannya, tujuan dari literasi informasi. Nah, jadi tujuannya ada dua, mengembangkan pengetahuan yang dimiliki melalui informasi yang diperoleh dari berbagai macam sumber. Jadi kita mengembangkan apa yang kita dapatkan dari berbagai macam sumber, misalnya dari website, dari jurnal online, atau dari apapun media yang kita gunakan untuk mencari pengetahuan itu dan kita mau kembangkan. Terus tujuannya adalah meningkatkan pemahaman seseorang, pemahaman kita dalam mengambil inti dari berbagai macam informasi. Jadi, dengan belajar literasi informasi ini, pemahaman kita menjadi lebih meningkat. Gimana ya caranya mencari inti dari informasi itu supaya kita nggak berputar-putar di situ aja kayak saya mencari tentang makalah ini, tapi kayak banyak sekali informasi ini. Apa sih intinya? Kayak gitu. Nah, dengan tujuan ini, saya berharap dapat menolong Karin dan juga Nadia untuk bagaimana spesifik mencari informasi ketika mengerjakan tugas. Nah, oke, teman anak-anak. Jadi selain mengikuti presentasi ini, nanti kalian juga diwajibkan untuk mengerjakan sebuah tugas ya. Jadi hari ini Miss akan bantu kalian mengerjakan tugasnya juga begitu. Nah, kita akan belajar tentang model literasi informasi, yaitu The Big Six. Jadi cara ini yang akan kita gunakan untuk bagaimana sih mencari informasi itu, lalu kemudian nanti menyajikan informasi, misalnya dalam bentuk makalah, dalam bentuk apapun itu. Jadi ini kita akan belajar. Dan The Big Six ini salah satu model yang kita terapkan dan punya langkah sederhana. Cuma 6 aja gitu, cuma 6 aja. Dan ini yang akan kita kerjakan selama pembelajaran kita hari ini ya. Jadi sekarang Karin dan Nadia boleh buka Word-nya ya. Buka Word-nya. Nah, Miss mau tunjukkan. Jadi yang akan kita kerjakan nanti adalah seperti ini. Misalnya burung hantu ya, judulnya. Seperti ini saja, jadi cuma singkat aja tugas kita hari ini. Nanti kan ini wajib dikumpul sama officer kalian ya. Dan ini pun jadi penilaian sumatif Karin dan Nadia nanti ya. Baiklah, kita masuk ya dalam tahap pertama. Kalian sudah buka Word-nya? Ya, kasih reaction aja kalau misalnya udah ya. Baiklah. Nah, tadi kan ada 6 ya. Task definition, information seeking strategy, locate and access, use of information, synthesis, dan evaluasi. Jadi langkah-langkah ini yang akan kita gunakan bagaimana kita
proses informasi itu sampai pada tahap evaluation nanti. Nah, jadi yang pertama adalah task definition. Task definition itu apa? Jadi strategi untuk menganalisa kebutuhan informasi. Yang pertama kita harus menetapkan topik, menetapkan rumusan masalah, terus menetapkan kata kunci. Bisa kita menggunakan keyword, ya. Jadi ada keyword research.com atau kita pakai Mindmap, Google atau Mindly. Nah ini kita nggak ada waktu untuk belajar buka semua ini ya. Tetapi yang akan kita lakukan adalah kalian boleh tulis di Word ya, task definition nih dulu pertama ya kan. Misalnya kita ambil topik burung hantu ya. Teman-teman boleh bebas ya sekarang langsung kerja aja. Mungkin judulnya burung hantu atau apa gitu judulnya. Supaya langsung bikin nih apa nih tugas-tugas kita hari ini gitu. Boleh tentukan aja judulnya apa. Bebas ya. Kalau Miss ambil contoh burung hantu. Terus yang tadi adalah tetapkan topik, tetapkan rumusan masalah, dan tetapkan kata kunci. Begitu. Nah, kita langsung buka di sini ya. Nah, boleh nih Nadia dan Karin tuliskan rumusan masalahnya. Kalau Miss ambilnya bagaimana kehidupan burung hantu sebagai hewan nokturnal. Nah, kalau kalian boleh ambil rumusan masalah yang lain, misalnya pengaruh makanan atau pengaruh suhu terhadap kehidupan burung hantu atau judul yang lainnya boleh ya rumusan masalah. Misalnya unta, domba, serigala atau apapun boleh kayak gitu. Sudah ya. Nah, kalau sudah rumusan masalah, kita menetapkan nih kata kunci. Kata kunci ini membantu kita mencari mungkin di website kata kuncinya itu seperti apa supaya informasi yang akan kita dapatkan itu spesifik. Misalnya nih, Miss tentukan di sini, oh kata kuncinya berarti burung hantu dong. Terus kata kunci yang selanjutnya nokturnal. Nokturnal itu apa? Nah, ini kata kunci yang Miss gunakan. Dan yang ketiga makanan burung hantu. Oke, contohnya kayak gitu ya. Jadi kalian juga boleh pilih sih dari topik-topik dari kata kunci ini, dari rumusan masalah ini, dari judul ini juga boleh sama sih begitu ya. Ini sebagai contoh saja dan juga sebagai tugas kalian. Oke, sekarang kita ke ini yang tadi ya yang kita kerjakannya. Nah, langkah yang kedua adalah information seeking strategy. Nah, Miss boleh minta langsung aja tuliskan di Word. Langkah keduanya yaitu information seeking strategi. Nah, apa itu? Mengumpulkan sumber yang tepat untuk memperoleh informasi yang sesuai kebutuhan. Nah, jadi di sini intinya adalah misalnya karya ilmiah, nggak mungkin dong kita cari di koran karena ini ilmiah gitu. Jadi kita langsung menuliskan aja nih, website apa yang akan saya gunakan atau sumber apa yang akan saya gunakan untuk mencari. Misalnya tadi burung hantu, berarti bisa ke website, bisa juga ke YouTube, bisa juga ke ensiklopedia, kayak gitu. Nah, sudah ya. Nah, misalnya ini, Miss cari di website ya. Contoh ini, burung hantu. Miss tadi sudah buka website. Oke, nah ini. Misalnya di website katadata.co.id. Nah, di sini ada nih tentang informasi burung hantu. Nah, Miss mau mencari di website gitu. Kenapa nggak di koran, Miss? Kan ini ilmiah burung hantu itu. Kalau misalnya kita berbicara tentang nokturnal, bisa jadi itu merujuk kepada kata ilmiah, kepada website yang membahas tentang ilmiahnya burung hantu, kepada artikel yang membahas burung hantu. Nah, begitu. Sampai sejauh ini paham ya, Nadia dan Karin? Oke, siap. Nah, ini information seeking strategi yang Miss kasih lagi nokturnal. Ini menjadi PR nih.
cari lagi istilah nokturnal di website atau di mana saja yang kalian mau. Tetapi di sini jangan lupa ya, ini menjadi hal yang sangat penting. Kalian harus cantumkan sitasi, begitu ya, sitasi Laila 2021. Nah, sekarang kita berpindah ke langkah yang ketiga ya. Nah, ini contoh-contohnya. Tapi tadi, bisa jadi video burung hantu kita cari di YouTube, atau gambar-gambarnya di website, atau jenis burung hantu, tentang website, tentang owl, terus ciri-cirinya, atau apapun. Pokoknya tergantung dari rumusan masalah yang kalian bikin. Begitu ya. Jadi, kalian bisa menebak nih, oh saya mau cari di sini deh, kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Sekarang, langkah ketiga adalah locate and access. Jadi ini kalau misalnya untuk kelas kalian 7 dan 10, kalian bisa menggunakan boolean and or not di Google Search. Gunakan sintaks untuk mempermudah pencarian di Google. Jadi ini adalah langkah praktis. Misalnya kita coba langsung praktek aja ya. Misalnya kita kemana nih? Kita ke Google. Kita mau cari burung hantu tapi yang lebih spesifik. Jadi Miss mau pakai in-title burung hantu nocturnal. Nah, hasilnya adalah 8 hasil doang. Jadi kalau misalnya kita pakai in-title atau apapun di sini, in URL site, itu bisa kita mendapatkan definisi dari burung hantu nokturnal ini secara spesifik, begitu. 8 hasil, jadi kita nggak perlu lagi, misalnya Miss cuma tulis gini doang nih. Hasilnya menjadi 65.300 hasil. Jadi banyak banget, kita jadi bingung yang mana nih, yang mana. Tapi kalau kita menggunakan kata kunci, misalnya in title, itu langsung spesifik. Yang kita mau cari ini, berarti pakai itu menjadi lebih singkat. Waktu kita nggak terbuang banyak, begitu ya. Nah, coba kalian boleh pilih nih, boleh pilih nanti ya. Kalian mau yang mana, begitu ya. Pilih yang mana. Misalnya tadi berarti Miss pakai in title, begitu. Pilih aja, locate and access. Miss menjelaskan terlalu cepat nggak anak-anak? Semoga enggak ya. Semoga kalian bisa pahami apa yang kita kerjakan hari ini ya. Nah, kalian boleh pilih in title atau apa tadi itu. Site, file, type, atau ext. Jadi kalian boleh pilih bebas sebebas-bebasnya ya. Oke, kita beralih ya. Nah, ini adalah beberapa sumber yang bisa kalian gunakan juga untuk mencarinya. Nanti Miss juga share ya PPT-nya supaya lebih memudahkan kalian dan juga bisa membimbing kalian menjadi literatur yang baik ya. Oke, nanti Miss sharekan. Oke, kita masuk di dalam use of information. Nah, apa yang dimaksud? Beberapa keterampilan yang dibutuhkan untuk menggunakan informasi. Jadi, yang pertama adalah menyeleksi kredibilitas informasi. Kita harus menghindari hoax, harus menghindari kata bias, informasi yang tidak valid, tidak akurat. Bedakan fakta, penyataan, dan opini. Lalu yang ketiga, mampu membuat kutipan dengan benar. Jadi, misalnya kutipan langsung, parafrase, atau sitasi, atau daftar pustaka. Misalnya nih, kita masuk di website yang tadi ya. Nah ini, kita mau analisis dulu nih websitenya. Ini akurat tidak ya? Nah, kita mau lihat ini akurat apa tidak nih. Kalau kita lihat dari websitenya, kayaknya akurat begitu. Kenapa? Ada tanggalnya, ada juga penciptanya yang bertanggung jawab menulis artikel ini, ada judulnya, ada nama websitenya, terus
Kalau kita scroll lagi, nah ini. Jadi artikel-artikelnya bertanggung jawab, kata-katanya baku, begitu ya. Tapi kita harus juga aware terhadap fakta dan penyataan. Di sini kalau kita lihat bisa jadi ini adalah penyataan juga, bukan fakta, bisa jadi ya. Tapi kita mau tes begitu. Mau tes apakah ini fakta atau tidak, ada caranya begitu. Nah, yang ketiga adalah mampu membuat kutipan dengan benar. Miss akan buka ya filenya Miss. Nah, misalnya nih tadi nih, kutipan langsung itu kayak kita taruh di sini ada tanda kutip. Kutipan langsung, tanda kutip ya. Jadi kalau bisa kutipan langsung berarti kita langsung mengcopy dari website langsung. Tapi kita tetap pakai siapa penciptanya, nama terakhirnya, dan koma, ada komanya, tahun. Tahun artikel itu dibuat. Jadi itu kutipan langsung. Tapi kalau misalnya kita parafrase, mungkin kita katakan begini, menurut Laili, nah kayak gini. Kalau misalnya sudah ada kata begini, kita nggak usah pakai lagi namanya tanda kutip, kayak gitu ya kan? Kayak gitu. Terus kita parafrase lagi. Dia mengatakan, misalnya kita tidak kutip langsung, dia mengatakan. Burung hantu termasuk burung pemangsa nocturna. Nah, ini kita sudah parafrase nih, kita udah otak-atik lah pernyataan ini. Tetapi kita jangan lupa tetap menggunakan citasi gitu ya. Tapi kalau kutipan langsung tinggal ini aja, tinggal copy aja, tapi jangan lupa pakai tanda kutip. Nah, itu menandakan bahwa kalian mengutip secara langsung dari website gitu. Selanjutnya ya. Oke, ini sudah paham ya anak-anak. Kita masuk ke use of information yang tadi ini. Jadi berkesinambungan ya anak-anak. Kita bisa menggunakan untuk mengecek apakah itu hoax. Misalnya website ini, apakah dia hoax atau tidak. Kita nanti bisa ke cekfakta.com, liputan6.com/cekfakta, atau cek fakta Tempo, atau cek foto menggunakan Google. Nah, di sini kita juga diberi penjelasan ciri-ciri hoax itu apa, heboh kata-katanya, judulnya biasa kan ada artikel yang lebay banget begitu, isinya juga tidak punya referensi kayak gitu. Ini jelas ya ada referensinya, terus banyak typo, mungkin karena di copy dari website ke website yang lain, jadinya banyak typo, terus tidak dipublikasi oleh media mainstream. Jadi publikasinya hanya di satu website itu aja, misalnya di katadata.co.id. Terus biasanya ada juga tuh artikel-artikel yang minta diteruskan, share ke 10 temanmu, kalau tidak lalalala begitu. Jadi itu semua adalah informasi-informasi hoax yang bisa kita analisis dari semua kata-katanya, typonya, atau media publikasinya begitu. Terus menyebut orang atau institusi terkenal sebagai referensi. Jadi biasanya mengcopy mengatasnamakan seseorang yang terkenal, misalnya menurut dokter profesor apa begitu. Jadinya itu kita tidak percaya lagi. Kenapa? Karena sudah menggunakan instansi yang lain. Boleh, tapi kalau misalnya ada citasi di situ di dalam pernyataan website, boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak ada sama sekali, nggak ada keterangannya, bagaimana kita bisa percaya itu coba ya kan? Terus menyebar kebencian. Nah, banyak ya kan artikel yang kita lihat, wah kayaknya ini artikel provokasi deh. Iya kan? Nah, itu kita perlu berhati-hati sama setiap website yang kita lihat. Kalau misalnya nggak ada ciri-ciri seperti itu, ya oke lah, kita bisa menggunakannya. Begitu. Nah, yang keempat ya ini, use of information.
Nah, ini kita dikasih paham lagi ya. Kita diberikan penjelasan prinsip website evaluation, akurasinya, authority-nya, kejelasan pengarang, domain. Jadi berkesinambungan yang tadi ya, objectivity, current, terus coverage, memiliki fungsi dan tujuan websitenya jelas gitu, up to date, bisa dicek. Jadi ini semua adalah apa yang bisa kita gunakan untuk kita menilai, misalnya website ini, apakah dia ini website artikel hoax atau tidak, kita bisa menilai dari sini ya, prinsip websitenya begitu. Kalau misalnya semuanya ada, misalnya dia up to date, ada tanggalnya, tanggal dipublikasinya, kita bisa gunakan begitu. Tetapi jangan lupa pakai citasi ketika kita sudah, oh ini bagus nih websitenya, oh termasuk di dalam apa ya, digital literasi dengan menggunakan prinsip-prinsip ini, berarti bagus, saya pakai aja begitu. Kadang kan kita bingung ya. Nah, sintesis, jadi menggabungkan informasi yang tersebar dengan menggunakan alat bantu penulisan. Jadi kalau misalnya kalian sudah mencari informasi itu, apa nih yang akan kalian lakukan? Misalnya kalau di dalam kelas mungkin membuat makalah atau karya ilmiah, laporan baca. Ada juga berbagai macam cara untuk menggabungkannya. Misalnya makalah juga termasuk begitu. Ada juga Google Doc, misalnya Microsoft Word yang kalian pakai praktik sekarang, atau Canva, atau PowerPoint, atau Grammarly, FlexScan, anti plagiarism, terus misalnya juga kalian membuat daftar pustaka, kalian pakai format apa, bitme.org, Mendeley, atau APA. Nah, itu semua adalah cara kalian untuk menggabungkan informasi yang kalian dapatkan itu dan kalian masukkan dalam format apa nih yang kalian gunakan untuk menyajikan informasi itu. Misalnya seperti video tadi ya, yang mencari informasi dan menyajikan di dalam YouTube begitu. Jadi orang bisa mendengarkan informasi itu melalui YouTube-nya dia, si Agung Apsa tadi, yang video tadi iya. Oke? Jadi ada banyak cara begitu untuk menyajikan informasi yang kalian mau, kayak gitu. Nah, ini perlu kita tandai ya. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Jadi kenapa kita nggak boleh menganggap ini main-main? Karena punya peraturannya. Dan kalau misalnya setiap peraturan pasti ada konsekuensinya ketika kita melanggar itu, begitu. Nah, di sini dikatakan bahwa plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, misalnya makalah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jadi kalau dari pernyataan ini, boleh nggak mengutip karya orang lain? Boleh, boleh. Akan tetapi, kalau nggak ada sumber secara tepat dan memadai, itu baru namanya plagiat, begitu ya. Jadi harus ada sumber secara tepat, harus dicantumkan. Kalau tanpa, berarti dia sudah plagiat. Itu aja intinya ya. Baik, kita masuk di dalam tahap terakhir dari The Big Six ini. Jadi tahapnya adalah evaluation. Jadi evaluasi proses dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan 5W tambah 1H. Jadi ini sebenarnya kembali kepada rumusan masalah yang kita udah bikin, gitu ya. Rumusan masalah. Ini kalau misalnya kita evaluasi, setelah kita mencari semua informasi ini, ya, misalnya burung hantu dan pengertiannya, apakah benar rumusan masalah kita udah tepat begitu? Misalnya Miss tadi carinya cuma burung hantu, nokturnal tidak, makanannya tidak, ini tidak. Berarti kembali ke rumusan masalah, apakah udah benar? Berarti saya hapus aja ini. Karena yang saya cari adalah pengertian burung hantu aja. Berarti rumusan masalah ini saya tidak usah cantumkan. Nah, ini bisa ya dilihat sebagai contoh dalam penugasan hari ini.
Jadi cuma 6 aja caranya untuk mencari informasi dengan menggunakan prinsip literasi. Jadi kalian tidak mesti harus membuka semua website. Mungkin banyak ya di antara kalian yang membuka website, tab-tabnya banyak, terlalu banyak, berjejer di komputer sampai bingung yang mana nih, yang mana, yang mana. Gitu. Tapi kalau menggunakan prinsip The Big Six, maka kalian akan memiliki waktu yang begitu sangat singkat untuk mencari informasi sebenarnya yang kalian inginkan tuh apa, begitu. Kayak gitu ya. Nah, ini sudah terakhir. Nah, kalau misalnya di The Big Six itu ada tahap-tahapnya kan. Dari task definition, information seeking strategy, locate and access, use of information synthesis dan evaluasi. Ini semua ada contohnya, ya. Ini semua ada contohnya. Misalnya di task definition, yang topik dan rumusan masalah. Tadi kan udah kita bikin ya. Terus ada daftar rencana sumber. Kita mau cari di mana, begitu. Locate and access. Misalnya tadi kita pakai in title langsung cari informasinya. Atau use information, informasi tentang hewan nokturnal, apa tuh sesuai dengan rumusan masalah yang kita bikin. Terus sintetisnya, membuat struktur makalah, misalnya pendahuluan, paparan, dan kesimpulan. Terus evaluasinya, mungkin kita menggunakan rubrik makalah dari guru kita, atau dari kita juga menilai dari prosesnya. Sebenarnya informasi yang saya sudah dapatkan ini, jadi rumusan masalah saya bisa diubah, bisa dimodifikasi sedikit sesuai dengan proses yang saya sudah dapatkan. Begitu ya anak-anak. Nah, nanti Miss akan kirim aja ya contohnya ini supaya kalian bisa mengikuti juga dan kalian bisa mengikuti langkah-langkah ini ya supaya informasi yang kalian mau cari, misalnya judulnya tadi beda ya. Kalau Nadia judulnya apa, Nak? Kelelawar, Miss. Oh, kalau lawar bagus. Terus kalau Karin? Halo Karin. Anjing, Miss. Oke. Jadi dari judul kalian bisa langsung membuat rumusan masalahnya. Nah, ini kan cara menyajikan informasi ya. Cara menyajikan informasi. Nah, kalau misalkan cukup sederhana aja nih, pakai Word. Mungkin kalian bisa menyajikan tugas kalian hari ini menggunakan Canva kah? Lebih menarik begitu kan? Canva atau PPT atau apapun yang kalian mau, yang kalian suka begitu untuk menyajikan informasi ini. Oke, waktu kita tinggal 3 menit. Semoga tugas kalian bisa kalian kerjakan dengan bagus ya. Ini saya kirimkan aja dulu ke kalian. Mungkin Miss juga akan kirimkan. Oke, wait. Saya akan kirimkan. Tapi sebelumnya itu nanti ada refleksi ya anak-anak. Nah, kalian wajib menjawab pertanyaan ini ya. Karena waktu kita sudah mau habis ya anak-anak. Jadi Miss kirim di chat kita ya, di chat kita pertanyaannya. Nah, pertanyaan ini kalian bisa jawab. Pertanyaannya cuma 3 ya. Hal baru apa yang kalian dapatkan di dalam topik kita pada hari ini? Terus yang kedua adalah, apakah selama ini menurut kalian nih, sudah menjadi literasi informasi yang baik tidak? Atau belum? Kayak gitu. Kalian bisa merefleksikan diri kalian. Terus yang ketiga adalah bagaimana kalian melihat cara Tuhan turut campur tangan dalam perkembangan teknologi dan literasi informasi pada saat ini. Gimana nih kalian melihatnya? Apakah Tuhan juga ikut andil di dalam kehidupan kalian ketika kalian diperhadapkan sama semua informasi yang tersajikan dengan begitu banyaknya sampai kalian bingung apakah Tuhan masih terlibat atau tidak? Nah, ini yang akan menjadi
refleksi kalian, kalian bisa jawab. Linknya akan saya kirimkan ya. Miss, stop ini dulu ya, stop presentasi dulu ya. Oh, ternyata ada teman kita satu lagi, Linsia. Halo Linsia. Oke. Tadi yang Miss tanya-tanya hanya Nadia dan Karin. Linsia, apa kabar Linsia? Oke, puji Tuhan ya, baik ya. Kabar kalian berarti luar biasa ya hari ini. Nah, Miss coba ini ya. Miss coba kirimkan file yang tadi supaya kalian bisa mengerjakan tugas kalian ya dengan baik. Oke, jadi Miss akan share PPT yang tadi supaya kalian bisa mengerjakan tugas kalian dengan baik dan juga contohnya ya dari Miss, oke? Di chat kita. Lalu Miss juga akan kirimkan link refleksi, oke? Supaya kalian bisa isi refleksi sesuai dengan pertanyaan yang Miss sudah kasih ya. Oke. Oke, itu linknya. Nanti kalian bisa isi link tersebut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Biasanya kan kalian pusing nih, refleksi apa nih hari ini. Nah, jadi ini pertanyaan membantu kalian untuk mengisi linknya. Untuk tugasnya bisa ya dikerjakan ya. Bisa kasih reaction kalau misalnya udah paham. Oke. Jadi Nadia udah mengerti, saya berharap Karin dan Lindsay juga mengerti, tugasnya mudah kok, seperti itu. Nah, contohnya sudah saya kirimkan, kalian bisa ikutin dan kalian bisa menyajikan informasi itu tidak hanya di Word aja gitu. Kalian juga bisa menggunakan PPT atau Canva boleh, atau kalian mau bikin video juga boleh, kayak gitu. Jadi bebas-bebas aja ya, ini tugasnya menyenangkan kok, kayak gitu. Oke deh, karena waktu kita udah habis, kita tutup ya acara kita hari ini, pertemuan kita hari ini. Siapa nih yang akan pimpin kita dalam doa? Boleh Linsia, halo Linsia. Ya, Miss. Oke, sekarang silakan Linsia pimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hal yang baru yang telah kau berikan kepada kami. Kita telah melewati sesi ini dengan baik. Memberkati kami untuk sesi selanjutnya semua berjalan baik. Menurut Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Linsia. Oh ya, karena tadi kita sudah ambil foto ya, tapi Linsia nggak ikut. Jadinya kita nyalakan dulu kameranya semuanya. Kita foto lagi ya. Boleh, Linsia, Karin, Nadia. Nyalakan kameranya dulu sebentar. Nadia, Karin, Linsia. Oke, good. Karin dan Nadia. Linsia mana nih? Kita penasaran dengan Linsia. Oke, baik. Ready ya? 1, 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak. Demikian pertemuan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye semuanya.
Thank you, Miss. Bye.